Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Julian Famil Spesialis Bedah, NIDK 8930920021 dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Saat ini terdaftar sebagai peserta pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau PKT yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran LPMPP Universitas Bengkulu gelombang 6 dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 4 September 2023. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang prosedur pemasangan WSD pada kasus trauma torak. Sebagaimana kita tahu dari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya bahwa kasus trauma torak cukup banyak kita temui dalam aktivitas sehari-hari. Baik itu disebabkan oleh karena trauma tumpul maupun karena trauma tajam. Beberapa kasus bisa kemudian ditata laksana secara konservatif. Beberapa kasus yang lain itu perlu dilanjutkan dengan tindakan operasi atau pemasangan WSD untuk perbaikan kondisinya atau life saving. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi indikasi pemasangan WSD ini secara umum, yaitu pada kasus trauma, yang kedua adalah juga pada kasus infeksi, dan yang ketiga adalah pada kasus-kasus keganasan. Nah, pada pertemuan kali ini kita memfokuskan pada kasus yang disebabkan oleh karena trauma torak. Pemasangan WSD itu merupakan suatu tindakan invasif yang dilakukan untuk mengeluarkan udara, cairan atau darah dari rongga pleura dan media sinum dengan menggunakan pipa penghubung. Udara yang terkumpul di rongga pleura atau disebut juga dengan pneumotorak itu biasanya disebabkan oleh karena adanya perlukaan pada dinding dada maupun karena adanya robekan pada parenkim paru yang bisa disebabkan oleh karena adanya luka tajam ataupun karena patahan tulang yang kemudian menusuk ke parenkim paru sehingga menyebabkan kebocoran. Nah, udara yang terkumpul di rongga pleura ini apabila dibiarkan makin lama akan menyebabkan terjadinya penekanan pada paru yang bersangkutan sehingga paru akan menjadi kolaps dan tidak bisa berfungsi untuk melakukan menyuplai oksigen ke jaringan. Nah, apabila ini terus dibiarkan, maka kemudian akan menyebabkan terjadinya penekanan ke bagian kontralateral dari torak yang cedera, sehingga nantinya akan menyebabkan terjadinya hipoksia. Dan hipoksia ini apabila tidak cepat ditangani akan bisa menyebabkan terjadinya shock yang berakhir nantinya dengan kematian. Hal yang sama juga terjadi apabila ada perlukaan pada dinding torak, maka darah yang berasal dari perlukaan tersebut bisa kemudian berkumpul di dalam rongga pleura. Ini juga akan menyebabkan terjadinya peningkatan pada paru yang bersangkutan sehingga menyebabkan terjadinya distres pernafasan, gangguan ventilasi yang berujung pada terjadinya hipoksia, terjadinya shock dan bisa berujung pada kematian. Selain di rongga pleura, darah itu bisa juga terkumpul di rongga media sinum di mana di situ terdapat pembuluh-pembuluh darah besar dan jantung. Ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan sebelum melakukan tindakan pemasangan WSD. Pertama tentunya adalah persiapan alat yang harus kita sudah sterilkan. Yang pertama adalah thorax tube. Biasa kita gunakan nomor 32 atau 28 untuk ukuran orang Indonesia. Kemudian scalpel atau pisau bedah, spade dan obat anestesi nanti untuk melakukan anestesi lokal. Kemudian klem pembuluh darah dan holder serta benang jahitan, kemudian perban dan plester.
Perlu juga disiapkan nanti selang penghubung dari teracup ke dalam botol WSD yang nantinya akan disiapkan berisi cairan. Sebagaimana tindakan bedah lainnya, maka kita perlu lakukan tindakan aseptik dan antiseptik prosedur. Tindakan aseptik itu adalah persiapan alat-alat dan sarung tangan yang steril. Sedangkan antiseptik nanti kita lakukan pada daerah operasi yang akan kita lakukan tindakan dengan menggunakan larutan desinfektan. Daerah yang akan dipasangi teracup harus kita identifikasi. Kita biasanya lakukan di linea axillaris anterior atau media setinggi ruang interkostal 5. Kemudian daerah tersebut kita lakukan desinfektan, ditutup dengan duk steril, dilakukan tindakan anestesi lokal, biasa kita pakai lidocaine maupun pH kain. Infiltrasi obat anestesi ini dilakukan sebaiknya dengan menyusuri di atas tulang iga, jadi di atas iga 6. Ini adalah untuk mencegah terjadinya perdarahan karena ujung jarum. Secara anatomi kita tahu bahwa pembuluh darah dan saraf interkostalis itu berjalan di bawah iga, sehingga untuk aman kita melakukan infiltrasi anestesi di atas iga. Kita lakukan infiltrasi anestesi secukupnya sehingga sudah tercapai analgesia yang cukup. Kita kemudian lakukan insisi atau sayatan lebih kurang 3 cm di atas iga, dan kita kemudian lakukan torakostomi secara tumpul dengan menggunakan ujung klem. Setelah menembus pleura yang ditandai dengan adanya hembusan udara atau bunyi udara yang keluar dari rongga pleura, maka dimasukkan teracup yang sudah kita persiapkan tersebut. Masukkan sampai kemudian lubang drainnya itu semua kita pastikan berada di dalam kafum pleura. Kemudian disambungkan ke selang dan yang sudah dialirkan ke dalam botol yang diisi cairan. Kemudian teracup difiksasi dengan jahitan untuk mencegah supaya jangan sampai terlepas karena pergerakan atau karena hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian luka ditutup dengan kasa steril dan diplester. Kita bisa nilai apakah teracup itu sudah terpasang atau belum dengan melihat adanya undulasi atau gerakan cairan yang seirama dengan fase inspirasi dan ekspirasi. Kalau undulasinya bagus berarti itu sudah terpasang di dalam rongga pleura. Kemudian kita juga lihat berapa cairan yang keluar atau darah yang keluar untuk menentukan apakah ini termasuk hematotorak simple atau hematotorak masif. Apabila udara, maka kita bisa melihat adanya perbaikan pada ventilasi dari pasien itu. Kemudian kita cek nanti perbaikan dengan menggunakan stetoskop, kita dengar apakah ventilasinya sudah ada perbaikan atau belum, dan selanjutnya bisa kita lakukan kontrol dengan menggunakan pemeriksaan foto ronsen toraks. Pasien kemudian dilakukan perawatan di ruang intensif untuk diamati apakah ada komplikasi lain yang terjadi pada pasien tersebut. Diberi asupan oksigen secukupnya, misalnya 4-6 liter per menit.
kemudian diposisikan posisi semi-voller atau setengah duduk. Setiap hari dipantau apakah ada pertambahan cairan dari selang WSD-nya, apakah sudah ada perbaikan, kemudian dicatat setiap hari. Biasanya selang dicabut setelah ada beberapa hal yang kita temukan. Pertama, indikasi pengangkatan WSD itu adalah bila dari hasil pemeriksaan kita temukan bahwa paru-paru sudah berkembang dengan sempurna, itu dengan undulasinya menjadi hilang. Kemudian cairan yang keluar sudah tidak ada lagi gelombang udara yang keluar. Kemudian pasiennya sudah bernafas dengan baik. Dan dari hasil ronsen kontrol, kita lihat bahwa paru-paru sudah berkembang, tidak tampak lagi adanya cairan ataupun udara di dalam rongga pleura. Kemudian kita cek dulu apakah ada sumbatan pada selang WSD, dan apabila selang WSD tidak ada sumbatan, maka kemudian kita bisa lakukan pencabutan selang. Pada kasus terjadinya sumbatan yang tidak bisa kemudian diperbaiki, maka kita harus cabut selang itu, kemudian kita nilai ulang apakah perlu pemasangan lagi atau cukup dengan terapi konservatif saja. Jadi pada pemasangan WSD ini yang perlu diperhatikan itu adalah pertama, kontrol perbaikan dari kondisi pasien setiap hari, kemudian apakah ada gangguan pada selangnya, dan ketiga tentunya adalah fungsi ventilasi dan perfusinya yang terus membaik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pemasangan WSD ini. Nanti pada prakteknya kita bisa lebih dalami melalui diskusi-diskusi yang mendalam. Saya rasa demikian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.